Lihat ini, saya bisa menyembuhkan Xiao Di sekarang. Dokter bahkan belum datang. Apa yang membuatmu gila? Dengan apa kamu akan menyembuhkannya? Kalian semua lihat, perhatikan baik-baik, bagaimana saya akan menyembuhkan Xiao Di. Sumber ginjalnya hilang. Siapa yang melakukannya? Saya berhasil. Kau. Kau benar-benar memberikan sumber ginjal itu kepada orang lain. Kau. Dasar bajingan. Itu adalah sumber ginjal penyelamat hidup Xiao Di. Kau memberikannya pada orang lain. Bagaimana dengan Xiao Di? Apa yang akan kita lakukan? Kau. Ayah, Xiao Di merasa sangat tidak enak. Apakah ayah tidak menginginkan Xiao Di lagi? Dasar bajingan terkutuk. Dosa apa yang telah kulakukan? Bagaimana aku bisa melahirkan makhluk kecil sepertimu? Percayalah pada saya bisa menyembuhkan Xiao Di seketika. Lin Yuan, apa-apaan yang membuatmu gila? Apakah hanya jika Xiao Di dan aku mati bersama baru kamu akan puas? Apa kau tahu berapa banyak usaha yang aku habiskan untuk koneksi, untuk mendapatkan sumber ginjal ini? Kau begitu saja memberikannya. Apa kau sudah gila melakukan perbuatan baik? Kau bahkan tidak menginginkan anakmu sendiri lagi. Kau anak nakal. Kalian semua percaya saya. Saya pasti bisa menyelamatkan Xiao Di. Diam. Xiao Di. Jangan takut, Xiao Di. Meskipun aku mati, ibu akan bersamamu. Bisakah kalian semua menyingkir? Saya bisa menyelamatkan Xiao Di. Istri, apakah aku salah lihat? Apakah tangan Xiao Yuan bersinar? Benar sekali. Mungkinkah Xiao Yuan mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana itu mungkin? Bisakah Lin Yuan benar-benar menyembuhkan Xiao Di? Guru tidak berbohong kepada saya. Cahaya emas kebajikan memang luar biasa. Ginjal Xiao Di itu disembuhkan oleh saya begitu cepat. Tapi edema di kaki Xiao Di. Air hanya bisa dipaksa masuk ke kandung kemih terlebih dahulu. Kemudian, melalui buang air kecil, itu akan dikeluarkan dari tubuh. Dan dia akan pulih. Xiao Di, kamu baik-baik saja, Xiao Di. Namun, dengan cara ini, dia mungkin mengalami shock singkat. Pertama kali menggunakannya, konsumsinya terlalu besar. Xiao Di, ada apa? Cucuku sayang, jangan menakuti nenek. Paman Xiao Di, tolong lihat cepat. Xiao Di. Xiao Di, dia sudah meninggal. Xiao Di, jangan menakuti ibu. Cepat buka matamu dan lihat ibu. Xiao Di, jangan menakutiku. Adik perempuan. Adik perempuan. Tenanglah. Roh Xiao Di surga akan sedih melihat ini. Berhenti berteriak, semuanya. Dia hanya mengalami shock singkat. Dia seharusnya segera bangun. Beraninya kau mengatakan itu. Jika kau tidak memberikan sumber ginjal itu kepada orang lain, bagaimana mungkin cucuku meninggal? Kau bayar untuk cucuku. Xiao Di. Xiao Di sudah tiada. Suamiku sendiri menyerahkan ginjalnya. Dan juga menyebabkan kematian putriku. Istri, percayalah pada saya. Xiao Di akan segera bangun. Anak nakal. Bagaimana aku bisa melahirkan makhluk kecil seperti ini? Bahkan harimau tidak memakan anaknya. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Xiao Di sudah meninggal. Aku, wanita tua ini, juga tidak akan hidup. Bibi. Istri. Hei istri. Mama, jangan seperti ini. Xiao Di akan segera pulih sepenuhnya. Maukah Anda percaya saya? Lin Yuan. Xiao Di sudah meninggal. Kegilaan apa yang masih kau ucapkan di sini? Jika kau tidak memberikan sumber ginjal itu kepada orang lain,
Apa Xiaodi akan meninggal? Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Ini semua perbuatanmu. Xiaodi, kamu hidup. Xiaodi, kamu membuat ibu ketakutan setengah mati. Anak itu hidup kembali. Nak, kamu benar-benar menghidupkan kembali Xiaodi? Ayah, ayah luar biasa barusan. Cahaya kemasan memancar dari tubuh ayah. Cahaya itu masuk ke tubuhku. Dan rasanya sangat nyaman. Ayah, apakah ayah menyelamatkan Xiaodi? Xiaodi, bukankah Papa hebat? Papa akan melindungimu seumur hidupmu. Nat, kau benar-benar luar biasa. Kau bilang kau bisa menyembuhkannya, dan kau melakukannya. Nah, kapan kamu belajar menyembuhkan penyakit? Kamu bahkan bisa menyembuhkan gagal ginjal. Guru saya memberitahu saya bahwa selama saya bisa mencapai kesempurnaan kebajikan, bukan hanya saya bisa menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan nyawa, tetapi semua perbuatan baik yang telah saya lakukan sebelumnya akan diberi imbalan. Suami, aku tidak pernah menyangka kamu benar-benar bisa menyembuhkan Xiaodi. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah menghentikanmu lagi untuk berbuat baik. Biar saya jelaskan kepada Anda, itu terlalu melelahkan. Istri, percayalah pada saya, melakukan perbuatan baik pasti akan diberi imbalan. Baiklah. Tidak, itu tidak benar. Xiaodi ini adalah peningkatan singkat sebelum kematian. Apa? Sebuah pemulihan singkat sebelum kematian. Benar, Xiaodi dia tidak akan hidup lebih dari 3 jam. 3 jam. Xiaodi, bukankah dia baik-baik saja barusan? Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak, maksudmu apa dengan pemulihan singkat sebelum kematian? Saya sudah menyembuhkan Xiaodi. Kau bicara omong kosong. Apa kau dokter atau aku dokter? Apa kau tahu lebih banyak dariku? Saya memang menyembuhkannya. Bisakah kamu berhenti keras kepala? Apakah kakakku akan berbohong? Apakah dia tidak ingin Xiaodi sembuh? Paman Xiaodi adalah seorang ahli. Mungkinkah dia salah tantang? Apakah dia sudah lebih baik atau belum? Ayah, ahli mana yang bisa dipercaya? Ayolah, kamu bilang saya tidak menyembuhkan Xiaodi. Apa yang membuatmu bilang saya tidak menyembuhkannya? Buka matamu dan lihat. Pembengkakan anak itu sama sekali belum mereda. Dan kau bilang dia baik-baik saja. Suami, gejala paling jelas dari gagal ginjal adalah edema. Bisakah kamu berhenti berdebat dengan kakak? Saya tidak berdebat. 3 menit. Area bengkak Xiaodi akan semuanya hilang. 3 menit. Aku sudah menjadi dokter selama bertahun-tahun. Apalagi 3 menit. Bahkan 30 hari tidak akan menghilangkan pembengkakan itu. Jangan bicara omong kosong. Bahkan orang biasa pun tahu. Butuh 100 hari bagi tulang dan tendon untuk sembuh. Bengkak tidak akan surut secepat itu. Saya tidak mengatakan hal buruk. Saya hanya mengalirkan energi saya. Dan semua air di tubuh Xiaodi dipaksa masuk ke kandung kemihnya. Cahaya emas pahala sungguh luar biasa. Ginjal Xiaodi disembuhkan oleh saya begitu cepat. Tapi pembengkakan di kaki Xiaodi hanya bisa dipaksa masuk ke kandung kemih terlebih dahulu. Dan kemudian dikeluarkan dari tubuh dengan buang air kecil. Maka dia akan sembuh total. Menjadi apa itu di kandung kemih? Air kencing. Begitu dia buang air kecil, semua pembengkakan akan hilang. Gagal ginjal akut selalu melibatkan oliguria atau anuria. Tidak mungkin Xiaodi perlu buang air kecil sekarang. Ayah, aku tidak ingin buang air kecil. Tidak apa-apa, Xiaodi. Kamu akan ingin buang air kecil sebentar lagi. Belum waktunya. Xiaodi sendiri bilang dia tidak mau buang air kecil. Bisakah kamu berhenti keras kepala? Aku juga belum pernah mendengar ini. Bengkak surut karena buang air kecil. Ayah, pengobatan saya bekerja seperti ini. Kakak, ayo kita ambil kembali ginjal donor itu sekarang juga. Apakah masih sempat? Sudah terlambat. Xiaodi sedang mengalami ledakan energi terakhir. Sama seperti bunga wijaya kusuma yang mekar sebentar. Segera, dia akan segera tiada. Xiaodi. Hei, Xiaodi. Bukankah kamu baru saja hidup kembali? Ada apa sekarang? Dia baik-baik saja. Sudah berapa kali saya bilang, dia akan baik-baik saja setelah dia buang air kecil. Kakak, bisakah kamu berhenti menciptakan rasa krisis di sini? Lihat sudah berapa kali kamu menakuti Uyun. Mungkin kamu harus memeriksa dirimu sendiri dulu. Bagaimana aku menakutinya? Aku menyatakan fakta. Xiaodi sama sekali tidak mungkin perlu buang air kecil sekarang. Ibu, aku harus buang air kecil. Xiaodi, bukankah kamu baru saja bilang tidak mau buang air kecil? Ibu, cepat. Aku tidak bisa menahannya lagi. Istri, cepat, ambil pispotnya. Baiklah, baiklah.
Xiaodi benar-benar buang air kecil. Apakah kamu percaya sekarang? Aku percaya. Aku percaya. Ini benar-benar mukjizat. Ayah, bagaimana ayah tahu aku harus buang air kecil? Karena Ayah dan Xiaodi memiliki hubungan telepati. Terima kasih, ayah. Ayah sangat baik. Oh tidak. Xiaodi, dia kencing darah. Kakak, apa yang terjadi? Xiaodi kencing darah. Ini adalah pertanda yang sangat buruk. Itu gumpalan darah. Ada apa? Apa-apaan ini? Ada apa? Xiaodi, Ayah, permisi sebentar. Kencing darah berarti penyakitnya sudah stadium akhir. Xiaodi mungkin akan. Ayolah, berhenti menangis dulu. Jangan menangis, jangan menangis. Kemarilah dan lihat. Apakah itu gumpalan darah? Batu. Batu ginjal. Ini bukan gumpalan darah. Itu batu, itu batu. Mukjizat. Batu-batu itu sudah keluar semua saat buang air kecil. Itu luar biasa. Xiaodi kita sudah sembuh. Sayangku, Hanya karena batunya dikeluarkan, bukan berarti penyakitnya sembuh total. Dia masih harus dirawat beberapa hari untuk observasi. Kamu amati sendiri. Xiaodi saya sudah sehat sekarang. Kakinya masih bengkak. Bahkan jika batu-batu itu dikeluarkan, akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 5 bulan agar pembengkakan berangsur-angsur mereda. 3-5 bulan. Paling lama, 1 menit, dan pembengkakan akan langsung hilang. Itu sama sekali tidak mungkin. Kamu baru saja bilang, buang air kecil tidak mungkin. Ingin buang air kecil dalam sekejap, itu juga kejadian yang umum. Tapi siapa di antara kalian yang pernah melihat pembengkakan hilang dalam sekejap? Kak, kalau bengkaknya tidak kunjung kempes, apa itu berarti gagal ginjalnya tidak akan membaik? Tentu saja, gejala terbesar dari penyakit ini adalah edema. Jadi itu berarti Xiaodi belum sembuh. Benar sekali. Benar tentang apa? Saya rasa kamu tidak sehat. Ayah, aku percaya padamu. Aku merasa semua kekuatanku telah kembali. Benarkah biar Ayah lihat? Lihat. Penuh semangat. Lihat, kemampuan melompatnya bahkan meningkat. Xiaodi, jangan melompat. Jangan melompat, kakimu belum pulih sepenuhnya dari bengkak. Ibu, lihat kakiku tidak bengkak lagi. Sudah kempes, bengkaknya sudah kempes. Benar-benar sudah kempes. Bengkaknya surut begitu cepat. Ini mukjizat. Sudah sembuh, benar-benar sembuh. Ini hanyalah keajaiban medis. Aku bahkan tidak bisa percaya. Mataku sendiri. Karena penyakit Xiaodi sudah sembuh. Mari kita keluar dari rumah sakit. Itu tidak bisa. Aku memulai bisnisku dengan 100.000 darimu. Begitulah cara aku menghasilkan kekayaanku. Jika kau tidak mengambil 100 juta ini dariku, Anda tidak memperlakukan saya sebagai saudara. Jangan menolak. Tidak, kamu. Saya tidak akan berdebat denganmu untuk sekarang. Saya akan mengurus kepulangan Xiaodi dulu. Akhirnya pulang. Xiaodi juga baik-baik saja sekarang. Sumber daya manusia perusahaan. Kali ini, semuanya berkat Xiao Yun. Anakku, akhirnya sudah dewasa. Dia sekarang bisa menopang keluarga. Dia menopang keluarga. Andai dia tak menghamburkan harta, aku pasti bersyukur. Lin Yuan, ini semua ulahmu. Sekarang aku dipecat. Apa yang terjadi? Beritahu saya secara rinci. Kamu tanya apa yang terjadi? Beraninya kamu bertanya. Minggu lalu, aku memintamu mengantarku ke perusahaan dengan sepedamu. Di tengah jalan, kamu bersikeras membantu nenek itu. Dan kita ditipu 70.000. Sudah lupa, dan kamu jelas tahu. Aku ada rapat penting di perusahaan hari itu. Aku akhirnya terlambat di depan seluruh perusahaan. Kamu tahu betapa memalukannya itu bagiku. Sekarang, karena ini, perusahaan akan langsung memecatku. Saya kesakitan karena tabrakan itu. Punggungku. Kamu, aku sedang dalam perjalanan kerja. Nyonya, kamu baik-baik saja. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jangan terburu-buru. Itu kamu? Ya, benar. Kamu menabrakku. Dia yang menabrakku.
biaya medis, biaya medis. Anda harus membayar semuanya. Anda yang menabrak saya. Istri. Jangan terlalu cemas, baiklah. Aku sekarang apa? Aku telah mencapai pahala yang sempurna. Lihat. Dengarkan aku. Percayalah padaku. Perbuatan baik selalu dibalas. Perusahaan pasti tidak bisa memecatmu. Lagi pula, Tuan Gangxi memberi kita 100 juta. Jadi, mari kita tidak melakukan pekerjaan itu saja. Apa masalahnya? Benar. Kamu bilang kita berhenti, dan kita langsung berhenti begitu saja. Tidak, kenapa harus begitu? Kamu tahu seberapa besar pengorbananku untuk kerja ini. Berapa yang aku bayar? Aku, sendirian. Berapa malam aku begadang? Sudah bertambah berapa kasus? Butuh begitu banyak usaha bagiku, agar bisa jadi manajer departemen. Posisi ini. Sekarang, kamu bilang kita berhenti, dan kita langsung berhenti begitu saja. Lalu semua kerja kerasku. Selama bertahun-tahun ini, apa artinya? Aku tanya padamu, apa artinya? Benar, keluarga kita memang punya 100 juta sekarang. Tapi apa gunanya itu? Lin Yuan, aku beritahu ya, dengan sifat, busuk suka berbuat baik seperti ini. Bahkan jika keluarga kita punya 1 miliar, itu tidak akan cukup untuk kamu hamburkan. Nah, Ruyu ada benarnya. Meskipun keluarga kita punya 100 juta, kita tidak bisa hanya duduk-duduk dan menghabiskan semuanya kan? Jika kamu tidak membantu Ruyu, baiklah, tapi kamu juga tidak bisa menambah masalahnya kan? Mama, jangan bicara lagi. Istri. Jangan marah lagi. Tidak, besok. Aku akan pergi bersamamu ke perusahaan untuk melihat. Apa yang perlu ditanyakan? Aku sudah bilang aku dipecat. Itu dipecat. Tidak, aku akan pergi sebentar lagi. Mari kita lihat siapa yang berani memecatmu. Hei, kamu tidak bisa masuk tanpa kartu karyawan. Tunggu aku di sini. Bisakah kamu mengurusnya sendiri? Aku bisa mengurusnya. Rencana ini harus segera dilaksanakan. Ya muda. Apakah Anda kami selalu yang membawa seorang wanita tua ke rumah sakit? Ya, Wanita tua itu berkata bahwa Anda menabraknya, dan sebagai hasilnya, Anda harus membayar 70.000 yuan. jangan sebut-sebut itu. Kamu melakukan perbuatan baik, dan seseorang masih memeras 70.000 yuan darimu. Siapa sangka ini akan terjadi? Saya sangat menyesal. Saya adalah putra wanita tua itu. Kami memeriksa rekaman pengawasan, dan baru kemudian menyadari bahwa kami telah salah paham terhadap Anda. Sekarang kami akhirnya menemukan Anda. Apakah kamu benar anak laki-lakinya? Aku akhirnya menemukanmu. Saya benar-benar minta maaf. Saya adalah bos di sini. Ada terlalu banyak orang di sini. Ikut saya ke kantor saya. Saya akan mengembalikan uangnya kepada Anda. Ayo pergi. Uangnya sudah ditransfer kepada Anda. Diterima melalui Alipay. Mohon periksa rekening Anda. 70.000 yuan. Sudah, Silakan duduk. Pria muda. Xia Ruyu adalah karyawan yang sangat baik. Jangan khawatir. Dia pasti tidak akan dipecat. Justru sebaliknya. Saya juga akan menunjuknya sebagai manajer umum perusahaan cabang. benarkah? Tentu saja itu benar. Saya akan mengeluarkan surat pengangkatannya sekarang juga. Keputusan pengangkatan personel. Ambil ini. Stempel perusahaan tidak ada pada saya. Anda pergi ke Departemen SDM dulu. Setelah itu, saya akan meminta manajer umum pergi ke Departemen SDE untuk mencapnya untuk Anda. Baiklah, baiklah. Kalau begitu aku masih harus berterima kasih padamu. Kalau begitu aku akan pergi ke Departemen HRD. Baiklah, mohon berhati-hati. Pergi. Pemutusan karyawan ya? Aku menerimanya. Lalu bagaimana dengan kompensasi kita? Benar? Bagaimana dengan kompensasi kami? Kompensasi apa? Karena kamu terlambat. Kamu menyebabkan perusahaan kerugian jutaan. Dan kamu masih berani meminta kompensasi. Tidak, kenapa aku tidak berani? Perusahaan mana yang memecat karyawan tanpa memberikan pesangon? Tepat sekali kami menuntut kompensasi. Kompensasi N+1, tidak kurang 1 sen pun. Jika kamu tidak memberikan kompensasi kepada kami, aku akan langsung membawamu ke arbitrase. Ya, tepat sekali. Arbitrasi dia, arbitrasi mereka, arbitrasi dia. Xia Ruyu, jangan lupa, perusahaan kami punya departemen hukum. Jika kamu tidak yakin, gugat saja kami. Sekadar pengingat ramah, gugatan hukum memakan waktu beberapa tahun. Tim hukum perusahaan kami bisa mengulur waktu sampai kamu kelelahan. Corong, aku beritahu ya, jangan memaksakan keberuntunganmu terlalu jauh. Xia Ruyu, bagaimana jika aku memang menindasmu? Aku akan menindasmu sampai mati. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ayo, ayo, ayo. Biarkan aku lihat siapa yang ingin menindas istriku. Bagaimana kamu bisa masuk? Ruyu, dia suamiku. Jadi kamu adalah suami Ruyu. Yang setiap hari, suami dermawan. Kamu julikan. Ruyu, kamu benar-benar menemukan harta karun. Kata orang perbuatan baik akan dibalas.
Jadi, bagaimana mungkin Anda masih dipecat? Aku dengar Ruyu dipecat, justru karena suaminya terlalu banyak berbuat baik. Ini disebut saat ekstrem jati berbalik arah. Siapa bilang istriku dipecat? Dia akan segera dipromosikan. Dipromosikan. Surat pengangkatan. Ini benar-benar surat pengangkatan untuk manajer umum cabang. Ini benar-benar surat pengangkatan. Ruyu, suamimu luar biasa sekali. Suamimu bukan kerabat eksekutif perusahaan kan? Ini adalah milik ketua Anda. Surat pengangkatan yang ditulis sendiri. Suamiku, kamu kenal ketua kami. Ya, aku tahu. Ruyu, saat kamu pergi ke perusahaan cabang, bisakah kamu mengatur posisi untukku juga? Tidak, tidak. Tunggu sebentar. Aku sedikit bingung sekarang. Jika mereka ingin aku bekerja di perusahaan cabang, kenapa mereka akan memecatku? Bukankah itu mudah? Anda diberhentikan dari kantor pusat. Jadi Anda bisa bergabung dengan perusahaan cabang. Ya, pasti begitu. Apa yang kamu lakukan? Tunggu, surat pengangkatan ini tidak ada stempelnya. Apa? Tidak ada stempelnya. Bukankah itu hanya janji kosong? Aku mengerti, surat pengangkatan ini jelas ditulis sendiri olehnya. Dia bahkan tidak repot-repot dengan stempel kasar. Kalau mau memasukkan, setidaknya seriuslah. Ruyu, suamimu terlalu berani. Kamu berani hanya mencoret-coret surat pengangkatan. Ah, tidak. Aku tidak hanya mencoret-coretnya. Itu benar-benar ditulis oleh pemimpinmu. Aku benci. Ditulis oleh ketua. Bagaimana mungkin tidak ada stempelnya? Kamu berani memasukkan surat pengangkatan. Itu mengganggu ketertiban perusahaan. Itu kejahatan. Bukankah stempel itu dengan manajer umummu? Dia akan datang untuk mencapnya sebentar lagi. Suamiku, berhenti menyombongkan diri dan cepat minta maaf. Minta maaf kepada siapa? Masih keras kepala. Manajer Duen sangat sibuk. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk datang ke sini? Duan Mi. Siapa si Ruyu? Manajer Duen. Itu manajer Duen. Manajer umum. Manajer Duen, Anda sudah tiba. Siapa si Ruyu? Manajer Duen. Ini aku, manajer Duen. Si Ruyu ini sudah dipecat. Suaminya memasukkan surat pengangkatan, mengatakan dia mendapat promosi. Tolong lihat. Benar sekali. Surat pengangkatan ini memang untuk si Ruyu. Manajer Duen, Anda pasti salah. Surat pengangkatan ini, lihat di sini. Bahkan tidak ada stempelnya. Ini jelas palsu. Manajer Duan, saya bisa bersaksi. Ini benar-benar si Ruyu. Suaminya sendiri yang menulisnya. Manajer Duen, memang benar suamiku tidak berpikir panjang. Jika Anda ingin menghukum, maka hukum aku saja. Minta maaf kepada manajer Duen. Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Ini benar-benar ditulis oleh ketua. Manajer Duen, lihat betapa tidak tahu malunya orang ini. Tidak ada satupun kata jujur yang keluar dari mulutnya. Apakah ketua bahkan tahu siapa dia? Siapa yang kamu sebut tidak tahu malu? Menurutku kamu yang tidak tahu malu. Aku benar-benar mengenal ketua Anda. Kamu masih berdebat. Bukankah kamu sudah cukup membuat masalah untuk Ruyu sudah? Semuanya diam. Perilaku macam apa ini? Mengoceh terus. Saya bahkan tidak bisa bicara sepatah kata pun. Saya mengumumkan bahwa surat pengangkatan ini asli. Saya datang hari ini justru untuk mengesahkan stempelnya. Apa? Ini tidak mungkin. Ruyu, kamu benar-benar dipromosikan. Anda tidak percaya perkataan saya lagi. Manajer Duen, tolong jangan marah. Saya percaya. Sia Ruyu, grup sekarang menunjuk Anda sebagai manajer umum Tianyu Teknologi, perusahaan anak. Lanjutkan jabatan Anda dalam 3 hari. Surat pengangkatan. Terima kasih, Manajer Duen. Saya pasti akan memenuhi harapan semua orang. Tunggu sebentar. Aku ingat siapa yang baru saja mengatakan bahwa mereka tidak akan memberikan pesangon untuk PHK. Manajer Duen, Jiaorong bilang dia tidak akan memberi kami pesangon. Dia juga bilang kalau kami tidak puas, kami bisa menuntut dan menyeret kami sampai mati. Chiorong, beraninya Anda. Siapa yang memberi Anda hak untuk tidak memberikan kompensasi kepada karyawan? Manajer Duen, itu si Ruyu itu, dia bilang dia ingin arbitrase. Itulah mengapa Anda yang pertama kali bilang tidak akan memberikan kompensasi. Itulah mengapa saya ingin mengajukan arbitrasi terhadap Anda, Manajer Duen. Dengan saksi dan bukti yang ada, dan Anda masih berani berdebat. Saya. Apa saya, sebagai manajer sumber daya manusia, menyalahgunakan kekuasaan Anda, dan menghina karyawan bawahan, orang seperti Anda sama sekali tidak pantas berada di perusahaan ini. Anda dipecat. Manajer Duen, saya juga berusaha membantu perusahaan, menghemat uang. Saya tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Tolong maafkan saya. Baiklah. Kita semua hanyalah pekerja. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda SDM, Anda lebih unggul dari yang lain. Sekarang, segera,
Saat ini juga, kemasi barang-barang Anda dan keluar. Rasakan itu. Siapa suruh kamu menindas kami para pekerja? Kamu sudah menerima balasannya kan? Manajer Duan menjunjung tinggi keadilan. Dia benar-benar panutan bagi generasi kita. Jangan katakan itu. Manajer Duan Anda benar-benar orang yang berprinsip. Pemimpin itu benar-benar memiliki sentuhan manusiawi. Tuan Lin, Anda terlalu memuji saya. Saya ingin tahu hubungan seperti apa yang dimiliki Tuan Lin dengan ketua kami. Sebenarnya, aku tidak terlalu akrab dengan ketua Anda. Itu hanya pertemuan kebetulan. Tuan Lin bersikap rendah hati. Karena Anda tidak ingin mengatakannya, maka saya tidak akan bertanya lagi. Ruyu, apa sebenarnya hubungan suamimu dengan ketua? Sepertinya suami Xia Ruyu memiliki koneksi yang kuat. Tidak heran dia berani berbuat baik. Dia punya pengaruh besar. Istri, jika tidak ada yang lain, mari kita pergi sekarang. Tuan Lin, penyakit Xiaodi sudah sembuh. Kalian berdua. Dan sekarang kalian punya rumah di zona sekolah. Ini kebahagiaan ganda. Ayo, mari bersulang. Ayo, bersulang. Aku tidak pernah menyangka menantuku. Perbuatan baik yang dia lakukan sebelumnya akan benar-benar membawa pahala yang begitu baik. Xiao Yuan, sebelumnya, ayah dan mama salah paham padamu. Kami selalu mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan sebelumnya, semuanya adalah hal yang tidak berguna. Pandangan kami terlalu sempit. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Ayah, lihat, masalah-masalah sepele itu. Bukan, ini adalah aku. Aku tidak bisa merendahkan diriku ke levelmu. Bagaimana aku harus mengatakannya? Ayah, Lin Yuan tidak sekecil itu. Lin Yuan, kamu sukses sekarang. Kamu sudah menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Putriku, tidak salah menikah. Benar. Ruyu, aku tidak khawatir lagi padamu. Mengikuti Xiao Yuan, kamu pasti tidak akan menderita kesulitan. Tapi ini saudaramu yang sudah bertahun-tahun di rumah sakit dan masih belum bisa naik pangkat. Ini benar-benar pusing. Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang saudaraku. Dia pasti akan sembuh juga. Nak, ada telepon. Cepat tanyakan padanya, kapan dia pulang kerja. Kami menunggunya. Setelah dia kembali, seluruh keluarga kita akan lengkap. Anak ini selalu lembur di rumah sakit setiap hari. Ini benar-benar berat. Halo, Nak. Kapan kamu pulang kerja? Hei, Ryu dan Lin Yuan keduanya ada di rumah. Mama, cepat bawa pusaka keluarga kita, cermin anggur binatang laut, ke rumah sakit. Sesuatu yang besar telah terjadi padaku. Kejadian besar apa yang terjadi? Mama, jangan tanya dulu. Tolong cepat bawa barangnya ke sini. Aku tutup teleponnya sekarang. Halo. Mengapa kita harus menyerahkan pusaka keluarga sekarang? Pusaka keluarga kita diserahkan kepada pihak berwenang oleh Xiao Yuan. Tentang ini, saya belum memberitahu putra saya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Mama, ayah, jangan khawatir dulu. Orang baik pasti akan mendapat balasan. Kakak akan baik-baik saja. Aku akan pergi memeriksa sekarang. Ayo pergi bersama. Ayo pergi. Apel, kamu menyerahkan pusaka keluarga kita kepada pihak berwenang. Kakak, Lin Yuan berkata, cermin anggur binatang laut keluarga kita adalah peninggalan budaya kelas 1 nasional. Itulah mengapa dia langsung menyerahkannya. Tepat sekali. Peninggalan budaya kelas 1 nasional pasti harus diserahkan. Selain itu, berbuat baik membawa balasan baik. Kamu melakukan perbuatan baik. Kenapa kamu menyerahkan pusaka keluargaku? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Lihat, kakak, jangan menangis dulu. Beritahu aku, apa sebenarnya yang terjadi? Dekan kami sudah lama mengincar pusaka keluarga kita. Sekarang, rumah sakit menghadapi sengketa medis. Mereka ingin aku menanggung kesalahan. Dekan berkata, jika aku bisa memberinya pusaka keluarga itu, dia akan mencari cara untuk menyelesaikannya untukku. Kalau tidak, dia akan mengirimku ke penjara. Apa? Penjara? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu tidak melakukannya. Mengapa menanggung kesalahan untuknya? Tepat sekali. Dia menginginkan pusaka keluargamu. Bukankah ini jelas pemerasan? Apa yang bisa kulakukan? Pejabat yang lebih tinggi bisa menghancurkan seseorang. Tanpa pusaka keluarga itu, aku tamat. Aku punya cara. Cara apa? Ayah, dia hanya membuang. Cara apa yang mungkin dia punya? Tanpa pusaka keluarga itu, aku tidak punya pilihan selain mati. Lin Yuan, kau pembawa bencana. Kau sudah menghancurkan keluargamu sendiri. Apa kau masih ingin datang dan menghancurkan keluarga kami? Kakak, jangan khawatir dulu. Aku pasti akan menyelesaikan ini untukmu. Cara apa yang kamu punya untuk menyelesaikannya? Cepat beritahu aku, kamu membuatku sangat cemas. Orang yang bertanggung jawab atas departemen tempat. Aku menyerahkan pusaka keluarga. Dia sepertinya baru saja dipindahkan ke, Sun Tianxi. Aku akan meneleponnya dan bertanya. Sun Tianxi.
Mereka secara khusus menyelidiki secara menyeluruh praktik tidak sehat, penyuapan, dan korupsi. Institusi tingkat surga yang menangani pilih kasih dan malpraktik. Utusan kekaisaran dengan wewenang eksekusi langsung. Xiao Yuan, apakah kamu benar-benar mengenal seseorang dari Sun Tianxi? Ya, aku punya. Kalau begitu cepat telepon. Nah, mari kita tunggu. Kakak, jangan khawatir. Lin Yuan bilang, dia bisa menyelesaikannya. Dia pasti bisa menyelesaikannya. Siapa tahu, apa yang dia katakan benar atau salah. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Bahkan jika aku memintanya menelepon, itu tidak akan berhasil. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalau begitu, mari kita biarkan begitu saja untuk saat ini. Seseorang dari Sun Tianxi akan segera tiba di sini. Kakak, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Oh, benarkah? Itu bagus sekali. Nah, kamu akan baik-baik saja segera. Sekarang sudah baik-baik saja. Xiao Yuan, kamu benar-benar luar biasa. Hanya satu panggilan, dan kamu memanggil seseorang dari Sun Tianxi. Adik ipar. Kakak, aku terlalu cemas barusan. Suaraku agak keras. Tolong jangan pedulikan. Tidak apa-apa, kita semua keluarga. Mengapa harus begitu sopan? Gao Ningtan. Xiaming, aku sudah memberimu banyak waktu. Sudahkah kamu membawa cermin anggur binatang laut? Dekan itu, mengenai cermin anggur binatang laut ini, itu adalah peninggalan budaya kelas 1 nasional. Bagaimana mungkin dia menyerahkannya kepadamu? Apakah kamu idiot? Apa katamu? Kamu masih menginginkan pusaka keluarga kita. Tidak mungkin. Baiklah. Xiaming, kamu benar-benar sesuatu. Tanpa cermin anggur binatang laut, kamu bisa menunggu mati saja. Kamu, sebagai seorang dekan, membiarkan bawahanmu jadi kambing hitam. Tetapi kamu juga memeras dan mengancam. Apakah kamu masih punya etika medis? Aku harus melaporkanmu hari ini. Aku akan melawanimu sampai akhir. Keluarga udik sepertimu. Biar ku beritahu. Aku sudah lama menyelidiki latar belakang keluargamu secara menyeluruh. Nenek moyangmu, semuanya adalah petani miskin dan menengah ke bawah. Kau pikir kau bisa melawanku? Aku tidak akan mati di tanganmu. Sombong. Terlalu sombong. Sangat sombong. Mari kita lihat, apakah kamu masih sombong begitu Sun Tianxi tiba. Kamu akan tetap sesombong ini. Kamu benar-benar sombong kan? Terlalu banyak menonton drama melodramatis. Dan sekarang kamu menunggu pembalikan keadaan. Sun Tianxi adalah organisasi dengan kekuatan untuk mengeksekusi lebih dulu dan melapor kemudian. Hanya beberapa dari kalian, sampah tidak berguna, masih ingin mengajukan banding ke pengadilan surgawi. Drama melodramatis. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Jaga bicaramu. Xiaming, kamu benar-benar sesuatu. Dan kamu menyebut dirimu dokter. Cepat perbaiki. Otak seluruh keluargamu. Diperbaiki. Kau, satpam. Insiden keributan medis disebabkan oleh Xiaming. Tangkap dia untukku. Aku memberitahumu. Xiaming, kamu akan masuk penjara. 3 tahun hanyalah permulaan. 10 tahun tidak akan cukup. Pergi tangkap dia. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Orang-orang dari Sun Tianxi akan segera tiba di sini. Aku memberitahumu. Kenapa kamu memukul orang? Di wilayahku, aku memukul siapapun yang aku mau. Aku memukulnya. Teruslah sombong. Teruslah lancang. Mana orang-orang Sun Tianxi? Di mana mereka? Keluar dan biarkan aku melihat. Sun Tianxi sudah tiba. Sun Tianxi sudah datang. Kamu tamat. Kejadian ini, aku sudah melaporkannya ke Sun Tianxi. Bahkan jika ada yang datang, mereka tetap akan menangkap Xiaming. Kalianlah yang mati. Kamu melakukan perbuatan jahat dan menyalahgunakan kekuasaanmu. Apakah kamu pikir orang-orang dari Sun Tianxi, seperti kamu, tidak bisa membedakan benar dari salah? Benar dan salah tidak ada artinya. Aku beritahu kalian, di masyarakat ini, uang dan kekuasaan benar-benar raja. Kamu berbalik. Direktur Feng, Anda datang tepat pada waktunya. Pihak rumah sakit kami, pihak yang bertanggung jawab atas insiden keributan medis ini, adalah Xiaming. Xiaming tidak menunjukkan penyesalan, dan bahkan membawa keluarganya untuk membuat masalah di sini. Direktur Feng, cepat tangkap dia, untuk dijadikan contoh. Direktur Feng, bukan begitu, dia. Kau diam. Kalian berdua, keluar. Direktur Feng, selama Anda membawa Xiaming pergi, Anda akan mendapatkan kompensasi yang baik. Direktur Feng, mengapa Anda memukul saya? Aku memukulmu. Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf. Saya datang terlambat. Dia hanya untuk mendapatkan pusaka keluarga kami, sengaja menjebak iparku, dan bahkan mengancam bahwa jika iparku tidak menyerahkan pusaka itu, dia akan membuat iparku masuk penjara. Aku benar-benar tidak mengeluh, tapi Ge Mingtao, kau menggunakan kekuasaan pribadimu untuk secara terbuka memeras dan mengancam. Kau akan masuk penjara. Direktur Feng, dia bicara omong kosong.
Dia bilang ini wilayahnya, dan dia yang memutuskan. Dia juga memukul Lin Yuan. Apa? Tamparan ini untuk korupsi dan penyimpangan keadilanmu. Untuk penyuapan dan penerimaan suap. Tamparan ini untuk kebutaanmu. Karena memandang rendah orang. Tamparan ini untuk keberanianmu yang keterlaluan. Berani tidak menghormati Tuan Lin. Apakah kau tahu seberapa banyak Tuan Lin telah berkontribusi pada negara? Direktur Feng, Tuan Lin, saya benar-benar tidak tahu. Tuan Lin begitu hebat. Jika saya tahu, bahkan jika Anda memberi saya 10 kali lipat keberanian, saya tidak akan berani. Tolong ampuni saya, Tuan Lin. Saya akan bersujud kepada Anda. Saya sudah bersujud kepada Anda. Bukankah kamu mengatakan bahwa seluruh keluarga kami adalah orang budi? Bukankah kamu mengatakan nenek moyang kami selama 3 generasi semuanya miskin dan petani kelas bawah? Tuan Lin, saya benar-benar buta. Saya menyinggung Anda. Tolong, dalam kemurahan hati Anda yang besar, abaikan pelanggaran kecil saya. Anggap saja saya seperti kentut, dan biarkan saya pergi. Direktur Feng, bermuka dua dan berhati licik, ragu-ragu, tidak tegas, pemerasan, perampasan, penyuapan, menerima suap. Untuk orang-orang seperti ini, bagaimana seharusnya Sun Tianxi menangani mereka? Tuan Lin, mohon tenang saja. Ge Mingtao tidak hanya akan dicopot dari jabatannya sebagai dekan, tetapi juga dikirim ke penjara selama beberapa tahun. 3 tahun hanyalah permulaan. 10 tahun tidak cukup. Direktur Feng, tidak. Tuan Lim, tolong ampuni saya. Saya salah. Saya tahu saya benar-benar salah. Saya masih punya orang tua di atas saya dan anak-anak kecil di bawah saya. Bawa dia pergi. Tuan Lin. Peninggalan budaya kelas A yang Anda serahkan, cermin anggur binatang laut, lusa sore, akan dipamerkan di museum. Dan museum. Mereka mengundang keluarga Anda ke upacara pemotongan pita. Benarkah? Tentu saja itu benar. Selain itu, akan ada penghargaan publik, dan Anda akan dianugerahi jasa khusus. Dengan sertifikat dan lencana, Anda juga akan menikmati tunjangan kesejahteraan khusus, yang mencakup semua aspek kehidupan. Misalnya, saat Anda bepergian, seluruh tempat wisata memberi tiket gratis untuk keluarga inti Anda. Semua tiket akan dibebaskan. Suami, apakah kamu dengar itu? Mulai sekarang, kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk perjalanan. Sepertinya Xiao Yuan mendonasikan cermin anggur binatang laut, benar-benar melakukan hal yang benar. Baiklah, Tuan Lin. Saya baru saja menjabat di Sun Tianxi, jadi saya tidak bisa menemani Anda. Tapi saya sudah membuat pengaturan. Temui di Kan Shou Baijuan. Dia akan membawa Anda untuk menerima penghargaan. Bagus. Tidak masalah. Ini adalah suatu kehormatan. Kami pasti akan pergi. Baiklah, Tuan Lin. Saya akan pamit sekarang. Selamat tinggal. Kali ini, semuanya berkat Xiao Yuan. Jika tidak, putra kita akan menderita kerugian besar. Nah, kamu benar-benar harus berterima kasih kepada Lin Yuan dengan layak. Adik Ipan, kali ini, aku benar-benar sangat berterima kasih padamu. Aku rasa, kau benar. Melakukan perbuatan baik, benar-benar membawa balasan yang baik. Pusaka keluarga, itu bagus untuk diserahkan. Lusa pukul 3 sore. Keluarga kita akan pergi ke museum untuk menerima penghargaan. Ayah, aku tidak bisa pergi. Aku harus melapor ke perusahaan baru. Aku juga ada operasi. Tidak apa-apa. Kalian berdua urus saja urusan kalian sendiri. Mama dan Papa, aku akan ikut dengan kalian berdua. Kalian bisa tenang. Tunggu, museumnya belum buka. Yana. Kamu hanya bisa masuk jam 3. Halo, begini situasinya. Keluarga kami menyumbangkan ke museum kami sebuah peninggalan budaya kelas 1. Kami di sini untuk menerima penghargaan. Lihat. Mana undangannya? Mereka tidak memberiku undangan. Kamu tidak bisa masuk tanpa undangan. Kalau tidak, semua orang akan bilang, mereka menyumbangkan peninggalan budaya. Bukankah itu akan kacau? Nona, kami benar-benar mendonasikan. Dan itu adalah peninggalan budaya kelas 1. Peninggalan budaya kelas 1 apa? Tepat sekali. Peninggalan budaya yang dipamerkan hari ini hanya mencakup satu peninggalan budaya kelas 1. Kamu bilang kamu menyumbangkannya. Mimpi apa yang kamu alami? Beraninya kamu berbicara seperti itu. Yang ada apa ini? Sao Suni. Manajer Zhao. Ketiga orang ini bilang mereka menyumbangkan peninggalan budaya kelas 1. Mereka tidak punya undangan, namun mereka ingin menyelinap masuk. Aku ingin tahu peninggalan budaya apa yang kamu sumbangkan. Yang ini, cermin anggur binatang laut. Ini dari keluargaku. Cermin anggur binatang laut disumbangkan oleh keluargamu. Kalian bertiga tahu tidak? Peninggalan budaya tingkat berapa? Cermin anggur binatang laut ini. Ketiganya bahkan tidak mampu membeli tiket. Namun mereka mengklaim cermin anggur binatang laut disumbangkan oleh mereka. Manajer Zhao berbicara dengan baik. Orang miskin seperti kalian
apalagi menyumbangkan peninggalan budaya kelas 1. Aku yakin jika kamu menemukan $1 di jalan, kamu bahkan tidak akan mau menyerahkannya. Siapa yang kamu sebut miskin? Aku sedang bicara tentang kamu. Ada apa? Tidak mampu beli tiket. Kalau begitu pulang saja dan bermain dengan membantu cucumu buang air kecil. Orang-orang yang mencoba menyelinap masuk seperti kalian. Aku sudah terlalu sering melihatnya. Coba katakan itu lagi. Ayah, tenang. Jangan kita berdebat dengan mereka. Aku akan menelepon Direktur Feng. Tenang saja. Wanita ini terlalu menyebalkan. Cepat pergi dan panggil 2 satpam. Suruh mereka datang dan usir dia. Pameran akan segera dimulai. Jika mereka membuat masalah di sini sebentar lagi, itu akan terlihat sangat buruk. Cepat pergi. Keamanan, kemari sebentar. Ada yang membuat masalah di sini. Kalian semua menjauhlah dariku. Nona muda, kami bahkan belum masuk ke dalam. Ada apa dengan berdiri di sini? Apakah kami mengganggumu? Ya, kalian menggangguku. Kalian pergi atau tidak? Kalau tidak, aku tidak akan sopan. Hari ini, aku menolak untuk percaya pada omong kosong ini. Menguasai langit dan bumi. Apakah kamu juga akan menguasai kencing dan buang air besarku? Ini adalah ruang publik. Dan aku berdiri tepat di sini hari ini. Biarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Keamanan, usir mereka. Hai, apa yang kalian lakukan? Aku bicara pada kalian. Menyamar sebagai orang yang menyumbangkan peninggalan budaya. Itu satu hal. Tapi kamu bahkan menyerang satpam kami. Apakah kamu tahu kesalahan apa yang telah kamu perbuat? Apakah kalian penipu atau bukan? Tunggu saja sampai Direktur Shu tiba. Maka kalian akan tahu. Kalian bertiga orang rendahan. Apakah kalian benar-benar berpikir kalian layak untuk Direktur Show kami? Menerima kalian secara pribadi. Aku membenci. Kenapa kamu tidak pergi buang air kecil? Dan lihat berapa nilaimu. Dan kamu masih ingin bertemu Direktur Show kami? Staf museum, dengan kaliber kalian. Kami sudah menjelaskan dengan sangat jelas kepadamu. Kenapa kamu tidak mendengarkan sama sekali? Mendengarkan apa? Dengarkan cermin anggur binatang laut ini. Yang konon kamu sumbangkan. Kamu membakar koran di kuburan, mencoba menipu hantu. Kamu, nona muda, kata-katamu terlalu kasar. Jika kamu bicara seperti itu, maka hari ini, cermin anggur binatang laut ini, kami tidak akan menyumbangkannya sama sekali. Benar, kami tidak akan menyumbangkannya. Kamu terengah-engah seolah-olah kamu benar-benar gemuk. Apakah kamu benar-benar berpikir cermin anggur binatang laut ini milik keluargamu? Baik, aku ingin lihat kamu pamer tanpa sumbanganku. Bagaimana kamu memamerkannya? Kamu, Ayah. Lepaskan aku, pusaka keluargaku. Aku tidak menyumbangkannya. Mengaku tua tidak menyumbangkannya. Lepaskan aku tidak menyumbangkannya. Aku akan menelepon polisi. Kamu lepaskan ayahku. Aku memberitahumu sekarang, cermin anggur binatang laut ini. Aku tidak peduli kamu menyumbangkannya atau tidak. Kamu akan menyumbangkannya hari ini. Mau tidak mau, kamu akan menyumbangkannya bahkan jika kamu tidak mau. Aku akan menyumbang sombong. tidakkah kamu dengar? Cermin anggur binatang laut ini disumbangkan oleh mereka. Kau berani merusak poster promosi museum kami. Aku akan membuatmu membayar mahal untuk ini. Tepat sekali. Kalian bertiga. Begitu kalian tiba di museum kami, kalian mulai membuat masalah di sini. Untuk apa kalian berdiri di sana? Cepat, kawal mereka ke Biro Penegakan Hukum. Bergerak. Jangan sentuh mereka dulu. Dan jangan menendang mereka juga. Ayah, Direktur akan segera tiba. Aku benci. Bahkan jika Direktur Show datang, kau merusak pameran, menendang dan merusak poster. Direktur Show juga tidak akan melepaskanmu. Tepat sekali. Slow by cuan. Beraninya kamu. Direktur, Anda akhirnya tiba. Direktur, tolong lihat. Ketiga orang ini membuat masalah di tempat kami. Lihat poster promosi itu. Lihat apa yang mereka lakukan padanya dengan menendangnya. Diam. Saya kok. Anda adalah orang yang menyumbangkan cermin anggur binatang laut. Tuan Liu, bukan? Ya, itu aku. Nona Liu. Saya kira kalian berdua adalah mertua Lin Yuan, bukan? Ya. Tapi saya sudah memikirkannya sekarang. Kami tidak akan menyumbangkan cermin anggur binatang laut lagi. Ada apa di sini? Tuan, tolong jangan impulsif. Kalau begitu Anda harus bertanya. Dua staf Anda ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Direktur. Saya benar-benar tidak tahu. Direktur, saya benar-benar tidak tahu. Mereka lah yang menyumbangkan cermin anggur itu. Omong kosong. Kami terus mengatakan bahwa kami adalah donatur cermin anggur binatang laut. Tapi kalian tidak percaya kami. Dan kalian bahkan memaki kami. Dan menyuruh satpam mengusir kami. Aku. Keluarga Tuan Lin benar-benar tanpa pamrih menyumbangkan peninggalan budaya tingkat pertama, cermin anggur binatang laut, ke museum kami. Betapa besar kontribusi ini bagi negara. Direktur Zhou. Direktur Zhou itu mereka. Mereka yang bersikeras memaksa masuk tadi. Aku. Nona muda, apa yang kamu katakan tidak benar. Kapan kami memaksa masuk? Saat aku di sana menelepon.
Aku berbalik. Dan kamu mengusir orang tuaku. Begitukah caramu? Aku. Itu manajer Xiao, itu dia. Dia bersikeras aku mengusir mereka. Xiao Shuiming, bagaimana Anda bisa memperlakukan donatur seperti ini? Keluar dari museum. Museum ini tidak membutuhkan orang seperti Anda yang menyalahgunakan wewenang kecil. Direktur, saya benar-benar tahu saya salah. Bukan berarti saya punya orang tua lanjut usia dan anak kecil yang harus saya biayai. Itu tidak mudah bagi saya untuk mencapai posisi manajer. Tolong maafkan saya kali ini. Saya sungguh tahu saya salah. Tuan Lin, saya sungguh tahu saya salah. Saya gagal mengenali pentingnya Anda. Saya meremehkan orang dengan mata sombong saya. Saya minta maaf kepada Anda. Saya minta maaf. Kau bisa membuat kesalahanmu di tempat lain. Direktur, mari kita masuk dan bicara. Hari ini adalah peninggalan budaya kelas 1. Penampilan publik pertama cermin anggur binatang laut. Museum mengucapkan terima kasih khusus kepada Tuan Lin Yuan, Tuan Xia Yao, dan Nona Liu Guihuo atas donasi mereka. Tanpa keikhlasan mereka, harta karun ini tidak akan terungkap. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk berterima kasih kepada mereka. Selanjutnya, saya mengundang mereka bertiga untuk bergabung dengan saya untuk memotong pita pameran cermin anggur binatang laut. Ayah, 3, 2, 1. Pada saat yang sama, kami juga akan memberikan keluarga Tuan Lin sertifikat penghargaan khusus dan lencana. Mulai sekarang, keluarga Tuan Lin akan menikmati keuntungan khusus. Bagus. Bukankah ini dermawan saya? Li Dongping. Saya tidak menyangka, dia benar-benar akan menyerahkan peninggalan budaya kelas 1, sungguh tanpa pamrih. Tuan Lin Yuan. Tuan Lin, apakah Anda masih ingat saya? Wajahmu tidak asing. 2 tahun lalu, ada kemacetan di jalan, dan Anda mengendarai sepeda listrik Anda untuk mengantar saya ke bandara. Apakah Anda ingat? Kakak. Mau kemana? Pergi ke bandara. Apakah Anda seorang ojek? Bukan, aku bukan ojek. Apa kau keberatan? Jika kau tidak keberatan, aku akan mengantarmu. Bagus sekali, terima kasih, kakak. Ayo pegangan yang erat. Aku ingat sekarang, orang yang hampir ketinggalan pesawatnya. Anda sungguh mulia dan jujur, melakukan perbuatan baik tanpa mencari pengakuan. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini hari ini. Lebih tidak terduga lagi, donatur cermin anggur binatang laut ternyata adalah Anda. Semangat Anda sungguh patut dicontoh. Mengapa belajar dariku? Terutama ayah mertua dan ibu mertuaku. Merekalah yang patut dicontoh. Seluruh keluarga Anda memiliki visi yang luar biasa. Saya mengadakan pameran mobil Sabtu ini. Jika Anda membutuhkan, Anda bisa datang dan melihat-lihat. Ini kartu diskon. Kartu diskon, bisakah saya mendapatkan diskon untuk mobil? Ya, benar. Berapa diskonnya? Diskon 90%. Ya ampun, tidak bisa begitu. Terlalu murah hati, terlalu murah hati. Aku tidak bisa memanfaatkanmu. Aku tidak bisa menerimanya. Sama sekali tidak. Ini adalah kebaikan Tuan Li. Kau tidak bisa menolak kebaikannya kan? Bibi benar. Tolong jangan menolak. Terima kasih, Tuan Li. Sama-sama. Ini kartu nama saya. Jika Anda datang untuk melihat mobil, maka Anda bisa menghubungi saya melalui telepon. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalau begitu saya pergi sekarang. Baik. Hei, suamiku. Yang ini bagus. Yang mana yang ini? Ya, Kalau begitu mari kita lihat. kalian berdua di sini untuk melihat-lihat mobil. Ya, Biarkan aku memperkenalkannya kepada kalian berdua. Xia Ruyu. Dunia ini benar-benar sempit. Suami. Mereka yang menyebabkan aku dipecat, mereka berdua. Apakah itu mereka? Mereka tidak terlihat seperti orang kaya. Xia Ruyu, apa kau pikir mendapatkan promosi membuatmu kaya? Apa kau tahu berapa harga mobil ini? berapa harganya? Tuan, model ini adalah yang terbaru dari Bao kami. A12 mewah kelas atas. Harga mobilnya saja 208 juta. Berapa harganya? Lebih dari 2 juta. Suamiku, terlalu mahal. Membuatmu takut kan?
Bukan berarti aku meremehkan kalian berdua. Untuk orang seperti kalian, kemungkinan menabrak mobil jauh lebih tinggi daripada kemungkinan membeli mobil ini. Orang miskin seperti Anda. Bekerja seumur hidup Anda, dan bahkan tidak mampu membeli ban mobil ini. Tidak mampu. Tepat sekali. Suamiku, ini terlalu mahal. Tidak sepadan bagi kita. Harga bukan masalah bagi kami. Jika kau menyukainya, kita akan membelinya. Apa? Apel. Kau akan membelinya dengan apa? Apa kau akan membelinya dengan nyawamu? Saku Anda lebih bersih dari wajah Anda, dan Anda pikir Anda bisa membeli mobil ini. Anda harus membeli mobil jenazah. Benarkah? Bisakah kau bicara dengan benar? Apa? Aku tidak mampu membelinya. Kau mampu membelinya. Tentu saja suamiku mampu membelinya. Wakil manajer umum Chen di sini. Dia adalah ayah suamiku. Mobil apapun di sini, suamiku bisa beli dengan diskon. Berapa banyak uang yang Anda miliki di saku Anda untuk membeli mobil ini? 100 juta. Berapa? 100 juta. 100 juta. Mengapa Anda tidak mengatakan 1 miliar? Itu seperti hidung babi yang ditusuk bawang hijau. Sok-sok AE. Dia bilang aku sombong. Berapa harga mobil ini? Aku akan membelinya. Nona, biar ku beritahu, kau sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Lupakan 100 juta. Bahkan 1 juta, dia tidak mungkin punya. Nora, jika dia tidak bisa menunjukkan uangnya sebentar lagi, Anda akan kehilangan muka. Apakah ini cukup? Ini, aku akan segera memanggil manajer kami. Ada apa? Mungkinkah mereka benar-benar kaya? Jika mereka membayar uang muka sebesar 10%, mereka masih bisa mengumpulkan uang itu. Suami, aku tidak peduli. Kau harus membalas dendam untukku. Mobil ini harus dibeli. Sayang, tenangkan hatimu. Aku bertanya-tanya siapa yang punya kemampuan untuk membeli A12 kami. Jadi itu Tuan Muda Chen. Bagus, kalau kamu tahu. Manajer, bukan dia. Ini tuan ini. Apa kau melihat saldonya dengan jelas? Aku melihatnya dengan jelas. Tuan, apa Anda yakin ingin membeli mobil ini dari kami? Tentu saja. Bagaimana jika saya juga ingin membelinya? Kami hanya punya satu A12. Jika kalian berdua ingin membelinya, maka itu tergantung pada kemampuan masing-masing. Jika saya mencabut sehelai bulu kaki, itu akan lebih tebal dari pinggangnya. Apa yang dia punya untuk dibandingkan denganku? Tepat sekali. Siapa yang menawar lebih tinggi, dia yang beli. Apa kau berani? Mobil ini cukup bagus. Tapi aku selalu senang berbuat baik. Kau suka mobil ini kan? Aku akan memberikannya padamu. Kau membiarkanku memilikinya. Apa aku tidak salah dengar? Aku memberikannya padamu. Ambillah, bayar dan ambillah. Suamiku, dia biasanya suka berbuat baik. Orang akrab dengan ini kan? Dasar pengecut. Tuan Muda Chen, ini kode QR-nya. Setelah pembayaran dilakukan, mobil ini akan menjadi milikmu. Tuan Muda Chen, kau tidak membawa cukup uang kan? Aku tidak punya uang. Biar ku beritahu. Ini kupon diskon 3%. Tidak sembarang orang layak memilikinya. Aku ingat kita juga punya kartu diskon. Berapa diskonnya? Jika saya ingat dengan benar, kupon diskon 90%. Ya, hanya tersisa 10% yang harus dibayar. Apa? Apel, Kupon diskon 90%. Ya, lihat. Ini adalah kupon diskon 90%. itu omong kosong belaka. Seluruh ruang pamer. Ini kartu diskon terbaik dengan diskon 3%. Tidak ada kartu yang memberikan diskon 90%. Sama sekali tidak ada. Tuan Lin, kami belum pernah mengeluarkan kartu diskon 90% apapun. Menurut pendapatku, siapa tahu dia mengambil sampah lusuh dan gelap entah dari mana, dan berpura-pura itu menawarkan diskon 90%. Apa kau sudah gila? Siapa yang kamu bicarakan? Apa yang dikatakan suamiku semuanya benar? Apakah kartu ini asli? Satu kali cek akan ketahuan. Kau berani mengeceknya. Lanjutkan. Apa yang harus kutakutkan untuk memeriksa? Ayo, kau ambil kartu milikmu ini. Letakkan di mesin ini. Dan kau akan tahu apakah itu asli atau palsu. Menawarkan kartu diskon 90%. Jika ini benar-benar menawarkan kartu diskon 90%, maka aku akan. Hitam dan kuning menawarkan kartu diskon 90%. Manajer Lee menawarkan diskon 90%. Kartu diskon 90% telah muncul. Cepat, beritahu aku di stand mana itu. Di stand Bao. Manajer Lee, aku akan pergi bersamamu. Kau duluan. Ingat ini,
Marga Lin. Baiklah, baiklah, baiklah. Marga andalikan. Ayo pergi. Hei. Hitam dan kuning menawarkan kartu diskon 90%. Hitam dan kuning menawarkan kartu diskon 90%. Astaga, ternyata ada kartu diskon 90% hitam dan kuning. Kartu diskon 90%. Betapa murahnya itu. Cepat pergi dan lihatlah. Ini beneran. Ini, bukankah mobil ini hanya akan berharga sedikit di atas 200.000? Jika kartu ini asli, apa bedanya mobil ini dengan diberikan secara gratis? Saya belum pernah mengeluarkan kartu diskon 90%. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada kartu diskon 90%. Ini palsu. Ya, ini palsu. Apa kita berhalusinasi? Atau kau tuli? Verifikasi berhasil. Apa kau tidak mendengarnya? Itu sangat keras. Meskipun verifikasinya berhasil, kartu ini tetap palsu. Sama sekali tidak mungkin ada kartu diskon 90%. Kau tidak bisa mendapatkannya. Kau hanya bilang orang lain tidak punya. Baiklah, kalau begitu beritahu aku, siapa yang memberimu kartu ini? Li Dongping. Apa? Anda benar-benar mengenal ketua? Li Dongping memberikannya padamu. Kau benar-benar mengaku kenal Li Dongping. Jika kau kenal Li Dongping, aku akan makan mobil ini. Xiao Liang, kau diam. Ayah. Mengapa ayah di sini? Kau mengenalnya. Permisi. Apakah Anda Tuan Li? Bukan. Nama belakangku Lin. Permisi. Siapa Tuan Li? Lalu kartu diskon 90% tadi. Milik siapa itu? Itu milikku. Milikmu bagaimana? Ayah, orang ini, aku tidak tahu. Di mana dia mengambil kartu diskon 90%, dan bahkan mengaku Presiden Li memberikannya padanya. Benar, Paman Chen. Kartunya pasti palsu. Kartunya asli. Tapi orangnya pasti palsu. Ayah, apa yang terjadi? Kartu diskon 90%. Presiden Li memang memberikannya kepada seseorang, tapi dia memberikannya kepada Tuan Li. Bukan dia. Bukan Tuan Li. Ini Li Dongping yang memberikannya padaku. Nama belakangku Lin. Dia memberikannya kepada Tuan Lin. Kau mengambil kartu itu. Kal, ya. Tidak heran. Bos Li pasti kehilangan kartu ini, dan anak ini memungutnya. Benar, setelah dia mengambil kartu itu, dia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jika ini terjadi, dan dia membeli mobil ini, itu akan menjadi kerugian sebesar, lebih dari 18 juta. Tuan Lin, tolong kembalikan kartu yang Anda ambil kepada kami. Kembalikan apa? Aku tidak memungutnya. Li Dongping benar-benar memberikannya padaku. Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Suamiku sudah mengatakannya berkali-kali. Kenapa tidak ada di antara kalian yang percaya padanya? Menurutmu apa yang kalian berdua katakan? Akan ada yang percaya. Aku menyarankan kalian berdua untuk menyerahkannya dengan cepat. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Jika kau bertanya padaku, anak ini sangat beruntung sampai bisa memungut kartu diskon 90%. Jika ayahku tidak datang, kita semua akan tertipu olehmu. Aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Kartu ini bukan sesuatu yang kupungut. Li Dongping memberikannya padaku. Dia memberikannya padaku. Dan kau masih berani berteriak di sini. Penjaga, ambil kartunya darinya. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani. Tuan Li, Anda di sini. Anda sudah tiba. Ayah, Paman, apa kau buta? Anjing. Dan kau masih berani merebut kartu yang kuberikan kepada kartu Tuan Lin. Bukankah itu Tuan Li? Itu Tuan Lin. Apa kau tuli? Tuan Lin, kupikir kau tidak akan datang. Aku tidak ada pekerjaan hari ini. Jadi aku datang untuk melihat-lihat. Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf. Saya salah dengar tadi. Anak durhaka. Cepat minta maaf kepada Tuan Lin. Ayat, aku. Berlutut dan minta maaf. Tuan Lin, saya salah. Saya salah. Tolong, ampuni saya. Saya tidak akan berani lagi. Itu tidak sepadan. Lihat betapa babak belurnya dia. Ayo, bangun. Kami hanya datang untuk membeli sesuatu hari ini. Kami tidak datang ke sini untuk berdebat. Benar, itu dia cantik. Cepat minta maaf kepada Tuan Lin. Cepat. Royu. Saya buta akan nilai Anda. Tolong, demi kita yang rekan kerja. Maukah Anda memaafkan saya kali ini saja? Aku tidak bilang aku akan melakukan apapun padamu. Royu, itu adalah penilaian berlebihan saya terhadap diri sendiri. Anda berjiwa besar. Tolong jangan repot-repot berdebat dengan saya tentang ini. Saya salah. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat seret dia keluar. Cepat pergi. Tuan Lin, mobil ini gratis. Ini hadiah untukmu. Kamu telah dizalimi. Tidak mungkin. Dengarkan aku. Mengambil kartu diskon 90% dari mereka. Sudah cukup memalukan. Jika kau ingin memberi kami mobil, itu sama sekali tidak boleh. Tidak. Harus diberi. Tidak, sama sekali tidak. Kalian berdua, berhenti berdebat. Dengan kartu diskon 90%, hanya sekitar 200.
Selamat datang. Tuan Lin. Benar-benar kamu. Apakah kamu masih mengingatku? Su Liang. Ya. Dulu, saya memulung sampah. Saya benar-benar terlalu miskin. Hei. Kau belum makan. Ini, ambil milikku. Terima kasih. Bukan apa-apa. Tidak perlu sungkan. Semangat. Tuan Lin, hotel ini, saya pemiliknya. Apakah Anda datang untuk makan? Reuni kelas. Di kamar pribadi yang mana? 201. Nanti, saya akan minta seseorang mengirimkan 2 botol anggur. Tidak perlu. 2 botol anggur tidak seberapa dibandingkan dengan kebaikan yang Anda tunjukkan kepada saya baik di kelas kita. Adalah Ki-7 milik Tuan Muda Shang? Royu, ada mobil mewah terparkir di bawah. Lebih dari 2 juta. Saat Anda masuk, apakah Anda melihat milik siapa itu? Itu milik kita. Apa semua sudah di sini? Apa ada yang tertinggal? Pertemuan kelas atas seperti ini. Kalian berdua. Kalian tidak pernah datang. Kebetulan hari ini, kami berdua. Tidak ada pekerjaan, jadi kami datang bersama. Lin Yuan, Anda masih, setiap hari, melakukan perbuatan baik yang busuk itu. Suamiku berbuat baik, benar-benar membawa pahala baik. Imbalan yang bagus. Lin Yuan, selama bertahun-tahun ini, kamu telah melakukan begitu banyak perbuatan baik yang tidak berguna. Apakah kamu mendapatkan imbalan apapun? Ya, Kakak, ayo beritahu semua orang. Imbalan apa yang sudah kamu dapatkan? ya, itu orang lain. Memberiku rumah dan semacamnya. Apel. Memberimu rumah. Lin Yuan. Apakah kamu gila karena terlalu menginginkan rumah? Atau otakmu ditendang keledai? Royu, Anda setidaknya adalah primadona kampus sekolah kita. Bagaimana Anda bisa berakhir dengan seseorang yang banyak bicara omong kosong? Siapa yang kamu sebut pembual? Semua yang dikatakan suamiku adalah kebenaran. Xia Ruyu, aku tahu kamu melindunginya. Lagi pula, dia suamimu. Tapi kamu tetap harus sedikit bisa diandalkan saat berbicara kan? Bagaimanapun, lebih bisa diandalkan daripada kamu. Baiklah. Lin Yuan, karena kamu bilang kamu diberi rumah. Dari perumahan mana? Rumah Sil, nomor 1 tertinggi. Xion Mansion, nomor 1 tertinggi. Dikatakan bahwa komunitas ini memiliki tempat di kelas elit. Lin Yuan, apakah Anda benar-benar pemilik nomor 1 tertinggi? Kamu benar-benar berani mengatakan itu. Tingkat berapa nomor 1 tertinggi? Apakah kamu tahu? Kalian juga. Kalian akan percaya apapun yang dia omong kosongkan. Saya juga bisa bilang mereka memberi saya 10 sen. Tuan Muda Shang benar. Rumah Xion, nomor tertinggi 1. Bernilai puluhan juta. Siapa yang cukup gila untuk memberikannya kepadanya? Lin Yuan, apakah Anda membodohi orang bodoh? Begitu saja memberikannya. Mana akta propertinya? Saat kamu di luar, apakah kamu membawa sertifikat properti bersamamu? Royu, apakah Anda terinfeksi alahnya? Dan mulai bicara omong kosong juga. 2 botol anggur merah Romane Conti gratis. Apa? Ini bernilai. Anggur merah senilai 150.000. Diberikan kepada kami. Kamu tidak mengirimkannya ke kamar pribadi yang salah kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu tidak salah kirim. Bos kami berkata, ada tamu terhormatnya di sini. Dan itu dikirim secara khusus. Silakan dinikmati. Tuan Muda Shang, Ini benar-benar anggur yang bagus. Anggur ini untuk siapa? Tentu saja, ini untuk Tuan Muda Zhang. Bos berkata, itu untuk tamu terhormatnya. Ya, selain, Tuan Muda Zhang memiliki koneksi yang luas. Siapa lagi yang mungkin? Benar. Tepat sekali. Anggur ini dikirim untukku. Ayahku dan bos di sini memiliki hubungan baik. Dia pasti melihatku datang dan sengaja mengirimkannya. Tuan Muda Shang benar-benar punya pengaruh. Seseorang mengiriminya anggur begitu dia tiba. Tidak seperti beberapa orang yang hanya membual sepanjang hari. Tuan Muda Shang tetap mengesankan. Mengikuti Tuan Muda Zhang, kita bisa mendapat banyak manfaat. Benar. Karena anggur ini sudah dikirim. Kalau begitu mari kita buka. Mari minum. Ayo. Aku saja. Hai, tunggu sebentar. Lin Yuan. Apa maksudmu? Jangan dibuka dulu. Nanti, aku harus mengembalikannya kepada mereka. Anggur yang mereka kirimkan padaku. Apa hubungannya denganmu? Apa maksudmu? Anggur dikirim kepadamu. Itu untukku.
dikirimkan padamu. Lin Yuan, kau benar-benar berani mengatakan itu. Hubungan apa yang bos miliki denganmu, sampai mengirimkan anggur padamu? Dulu saat dia tidak mampu membeli makanan, aku memberinya bekal makananku. Itu kebaikan dari satu kali makan kan. Ayahku memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan bos di sini. Bagaimana bisa aku tidak pernah mendengar bahwa bos memiliki masa lalu yang sulit seperti itu? Jika kamu tidak tahu, berarti itu tidak terjadi. Bagaimanapun, tidak ada di antara kalian yang diizinkan membuka anggur ini. Ini pasti untuk Lin Yuan. Tuan Muda Xiang menyuruh kita membukanya. Mengapa kita tidak boleh membukanya? Ayo, ayo, ayo. Tuangkan untuk semua orang. Semuanya, cicipe. Sedangkan untuk Lin Yuan ini, dia tidak pantas meminumnya. Tidak perlu menuangkan untuknya. Tuan Muda Xiang, jangan khawatir. Aku bahkan tidak pernah memikirkannya. Menuangkan anggur untuknya. Lin Yuan, pamer saja di sini. Jika kau pergi keluar untuk pamer, kau akan mudah dipukuli. Nanti kalau bos datang, kamu akan tahu. Tahu apa? Tahu bahwa dia membawakanmu anggur. Tepat sekali. Anggurnya terlalu mahal. Dia hanya membukanya untuk orang-orang sesuka hati. Aku tadinya berpikir untuk mengembalikannya kepada mereka nanti. Mengembalikan apa? Lin Yuan, hari ini, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi orang kaya. Anggur seperti ini, aku selalu minum satu botol dan menghancurkan satu botol. Hari ini, aku akan menghancurkannya agar semua orang mendengar suaranya. Hai, Tuan Muda Xiang, anggur ini harganya 150.000 per botol. Kau akan menghancurkannya begitu saja. Benar, bukankah itu sedikit terlalu mewah? 150.000 bagiku, hanyalah setetes air di ember. Zhang Zi, aku memberitahumu. Kamu yang memecahkan ini, jadi kamu harus membayarnya nanti. Ini anggur yang dikirimkan seseorang padaku. Aku bisa menghancurkannya sesukaku. Tepat sekali. Ayo, ayo, ayo. Duduk, duduk, duduk. Lagi pula, seberapa penting bos itu sampai dia mau datang ke reuni kelas kecil kita? Jika dia benar-benar bisa datang, biaya makan ini, aku yang akan membayarnya. Bos sudah datang. Bayar saja kalau begitu. Apel, dia pemilik hotel. Han tahu baru saja pamer di sana. Sekarang dia celaka. Manajer Zhou, ayahku adalah Xiang Tianming. Dia pernah makan malam denganmu sebelumnya. Apa kau masih ingat? Xiang Tianming. Aku tahu. Manajer Zhou, terima kasih banyak hari ini. Karena telah mengirimiku 2 botol anggur itu. Siapa bilang anggurku ini dikirimkan padamu? Bukankah itu hadiah untuknya? Lalu untuk siapa itu? Anggurku dikirimkan untuk dermawanku. Tuan Lin Yuan, ini benar-benar untuk Lin Yuan. Tuan Muda Xiang sudah tamat sekarang. Tuan Lin, apa yang terjadi di sini? Aku bilang kepada mereka, anggur ini dikirimkan kepadaku olehmu. Tapi mereka tidak percaya padaku. Aku bilang kepada mereka, jangan dibuka. Mereka tetap membukanya. Tidak minum setetes pun. Dan langsung memecahkannya. Siapa yang menghancurkannya? Shangxi yang menghancurkannya. Apel, kau berani menghancurkan anggur yang kukirimkan untuk Tuan Lin. Manajer Zhou, saya. Anggur seharga 150.000 per botol. Dikirimkan olehku untuk Tuan Lin, bukan untuk kau rusak. Manajer umum Zhou, saya benar-benar tidak tahu. Anggur ini adalah hadiah darimu untuk Lin Yuan. Masih berani membantah. 2 botol anggur, total 300.000. Cukup omong kosongnya. Ambil uangnya. Saya benar-benar minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu Anda menghadiahkan. Bisakah Anda lihat apakah harganya bisa lebih murah? Anggur ini, saya secara khusus menyiapkannya untuk Tuan Lin. Kau bilang lebih murah dan jadi lebih murah. Manajer umum Zhou, bagaimana kalau begini? Aku akan menyuruh ayahku membawakanmu 2 botol. Hanya ayahmu. Bisakah dia membeli anggur semahal itu? Cukup omong kosongnya. Ambil uangnya. Apa yang kau tunda-tunda, cepatlah. Akun itu baru saja menerima 300.000. Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf. Kalau tidak, aku akan memberimu sebotol lagi. Oi, tidak perlu. Bukankah masih ada 1 botol lagi? Kita minum yang ini saja. Kalian berdua, lihatlah sikap Tuan Lin. Kakak, meskipun kamu punya uang sekarang, kamu tidak bisa begitu saja menghambur-hamburkannya. Ya. Mengerti? Kalau tidak ada kerjaan, lakukan lebih banyak perbuatan baik. Tuan Lin, saya ingin bersulang untuk Anda. Terima kasih atas kebaikan Anda yang telah menyediakan makanan waktu itu. Jika bukan, karena bantuan Anda, Zhou Liang tidak akan berada di posisinya sekarang. Itu yang harus kulakukan. Perbuatan baik, tahu kan? Oh, ngomong-ngomong, Tuan Lin, apakah A12 di bawah itu milik Anda? Permisi, kami perlu membersihkan permukaan jalan. Bisakah Anda memindahkan mobil Anda? Itu milikku. Aku pergi sekarang. Oh, tidak perlu. Serahkan saja pada saya.
Saya akan pergi. Anda masih sibuk di sini. Baiklah, itu bisa. Nikmati makanan dan minuman Anda. Royu, apakah A12 itu benar-benar milikmu? Ya, benar. Baru saja diambil sore ini. Tidak hanya pemilik hotel mengirimkan anggur terkenal, tetapi Anda juga mengendarai mobil mewah senilai lebih dari 2 juta. Lin Yuan, Anda benar-benar luar biasa. Bolehkah saya ikut? Tolong, saya akan menjadi sopir Anda. Lin Yuan, Royu dan saya memiliki hubungan yang sangat baik. Saat kita pulang nanti, bisakah Anda memberi saya tumpangan? Saya juga ingin merasakan mobil mewah. Baiklah, kalau begitu, tidak masalah. Tunggu sebentar. Hantao, apakah Anda lupa apa yang baru saja Anda katakan? Jika pemilik hotel datang, Anda akan membayar untuk pertemuan kita. Saya akan bayar. Ini hanya biaya 1 kali makan, bukan? Berapa banyak sih? Tepat sekali, hanya biaya 1 kali makan. Bukan berarti saya tidak mampu membayarnya. Pelayan, masuk sebentar. Tagihannya. Tuan, totalnya 230.000. Apa? Mengapa begitu banyak? Ini yang Anda pesan. Saya tidak tahu. Xiangzi, jangan lupa. Anda bilang di obrolan grup bahwa kita bisa memesan apa saja, dan Anda akan membayar biaya tambahan apapun. Tuan Muda Xiang, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak membawa cukup uang hari ini. Bisakah saya bayar besok? Tuan, hotel kami tidak memberikan kredit. Itu. Aku yang bayar. Lihat, Lin Yuan benar-benar lebih murah hati. Tepat sekali. Lin Yuan masih memiliki visi yang lebih besar. Tuan, pembayaran telah diselesaikan. Silakan nikmati hidangan Anda. Sudah kubilang, Lin Yuan punya banyak uang. Mengendarai Q7 senilai ratusan ribu. Pamar di mana-mana. Lin Yuan mengendarai mobil mewah senilai 2 juta dan tidak mengatakan apa-apa. Lin Yuan, terima kasih. Tidak apa-apa, kita semua teman sekelas. Lin Yuan, mulai sekarang, saya akan menjadi pengikut setia Anda. Jika Anda bilang timur, saya tidak akan pernah pergi ke barat. Lin Yuan, hubungan saya dengan Royu sangat baik. Anda juga harus memberikan saya lebih banyak dukungan. Kita semua teman sekelas. Jangan bicarakan itu. Lagi pula, aku adalah orang yang bersedia melakukan perbuatan baik. Jika kamu butuh sesuatu di masa depan, katakan saja. Aku pasti akan menanganinya. Kakak Lin, Anda adalah orang yang benar-benar kaya. Saya benar-benar terkesan. Izinkan saya mengatakan beberapa patah kata. Hari ini, keluarga besar kita akhirnya berkumpul kembali. Penyakit Xiaodi juga sudah sembuh, dan dia akan segera sekolah. Ruyu mendapat promosi menjadi manajer umum. Posisi Xiamin juga telah meningkat. Semua ini adalah berkat putra baik saya. Perbuatan baik telah membuahkan hasil yang baik. Besar. Anda benar sekali. Xiao Yuan percaya kebaikan dibalas keberuntungan. Sekarang, saya benar-benar percaya itu. Ketika Anda punya waktu luang, cukup keluar dan lakukan perbuatan baik. Ayo. Kita semua perlu berterima kasih kepada Lin Yuan. Dia bukan hanya suami yang baik, ayah yang baik, anak yang baik, tetapi juga menantu yang baik. Dan juga adik ipar yang baik. Ayah, mari kita semua bersulang bersama. Ya. Mari bersulang bersama. Untuk bersulang. Untuk bersulang.